Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Pada kesempatan kali ini saya Melisa Cahyadi dari SMK Negeri 8 Bandung yang merupakan calon guru penggerak angkatan 7 akan mempresentasikan dan mengsimulasikan supervisi akademik yang melalui 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini saya dibantu oleh rekan saya yang cantik ini di sebelah. Masya Allah. Ibu ini bernama Ibu Neti Amalia, mengajar produk kreatif dan kewirausahaan ya di kompetensi keahlian teknik elektronika industri. Halo, apa kabar Bu Neti? Alhamdulillah benar. Sehat Gimana semuanya. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat seperti biasa. Selalu semangat Ya, pagi. semangat pagi terus ya walaupun Ya. udah sore. Baik Bu Neti, terima kasih sudah bersedia untuk membantu saya mempraktekkan tentang supervisi akademik ya, Ibu. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan praobservasi. Di sini kalau boleh tahu Bu Neti itu ngajar tadi mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Betul. Ya. Nah, untuk observasi yang akan dilakukan nanti siang itu materinya tentang apa, Bu? Jadi materi yang kita terapkan itu kita berkolaborasi sebetulnya antara pembelajaran PKK kewirausahaan dan PKK TI. Jadi di sini materi yang saya terapkan itu sedang membuat desain dan prototipe untuk sebuah produk yang nantinya akan dipasarkan atau dipromosikan ke semua orang gitu, Bu. Jadi kalau misalkan dilihat tentang produk ya tadi, untuk tujuan pembelajarannya sendiri apa, Bu? Itu tujuan pembelajaran dari ini kita kebetulan di PKK itu bagaimana pengen supaya siswa kita itu mempunyai mental wirausaha. Jadi saya ingin anak-anak itu selain memiliki kemampuan akademis, dia juga harus bisa fighting gitu. Nanti di kemudian hari itu mereka harus bisa tidak hanya mengandalkan melamar pekerjaan, tetapi dia juga harus bisa berwirausaha. Nah, itu salah satunya dengan membuat produk-produk yang sesuai dengan kompetensi keahliannya. Sebetulnya nggak hanya itu sih yang bisa dibuat oleh anak-anak ya, misalnya dari segi makanan, fashion atau yang lainnya, tapi kita berusaha dulu bagaimana anak-anak ini bisa mengimplementasikan dari ilmu yang mereka dapatkan gitu. Jadi tujuan intinya itu bagaimana nih si anak itu bisa membuat peluang usaha seperti itu, supaya mereka justru bukan jadi pekerja, tapi dia adalah bosnya gitu. Jadi mempekerjakan orang lain ya. Gitu. Oke. Wah, bagus sekali ya Bu ya, tujuan pembelajarannya. Nah, kira-kira untuk membuat tujuan pembelajaran ini sendiri, apa ya kira-kira yang melatar belakangi Ibu untuk mengambil tujuan ini gitu? Ya, sebetulnya anak-anaknya tuh harus punya jiwa wirausaha gitu. Ya. Karena awalnya itu saya dapat berita, Bu, bahwa anak SMK itu merupakan penyumbang pengangguran terbesar. Nah, saya kan nggak terima. Sempat viral ya. Saya nggak terima kan kayak gitu, bahwa anak-anak ini penyumbang pengangguran gitu. Padahal anak-anak ini yang memiliki kemampuan, yang memiliki skill dibandingkan dengan selain anak SMK gitu. Nah, dari pandangan itulah saya ingin menunjukkan pada dunia bahwa anak-anak kita itu mampu untuk survive di kehidupan berikutnya, dan mereka juga mampu mandiri gitu. Tidak hanya mengandalkan melamar pekerjaan ke sana kemari, tapi justru mereka membuat lapangan pekerjaan untuk orang lain. Dan salah satunya dengan membuat produk-produknya dari kecil dulu. Mereka kan istilahnya dari nol ya, from zero to hero. From zero to hero ya. Jadi di sini dari nol mereka dengan modal yang kecil, bagaimana usaha mereka itu
bisa dibuat gitu. Nah itu kan kita mempelajari dari bagaimana cara berwirausahanya di pelajaran ini, bagaimana membuat prototipe atau membuat produknya. Nah dengan adanya seperti itu berarti anak-anak itu bisa untuk menentukan berapa sih bahan baku yang digunakan, bagaimana perhitungan biaya produksinya, atau nanti kalau dalam skala besar itu ada pajak ya, bijak, orang bijak bayar pajak. Nah, jadi di situ juga jadi ada iklan. Ya, ada iklan. Jadi selain dia bisa memperhitungkan biaya produksi, menentukan harga jual, juga dipelajari juga bagaimana perhitungan pajaknya itu berapa, sehingga walaupun skala kecil, menengah atau mungkin nanti sampai besar itu tetap program pemerintah kita juga terapkan gitu ke anak-anak gitu. Oke. Nah kalau dilihat dari fenomena yang ada di dalam kelas ya, sebelum ibu berpikiran bahwa wirausaha itu penting gitu ya, fenomena apa sih yang terlihat di anak-anak gitu? Apakah anak-anaknya kurang motivasi belajar, atau misalnya dia tuh belum punya cita-cita akan menjadi apa gitu setelah lulus SMK ya? Iya. Ada nggak Betul fenomena banget. kayak gitu? Ada. Fenomena anak-anak ya, saya sedang mempelajari ya, karena anak-anak kita itu anak-anak yang unik, yang memiliki keunikan masing-masing setiap anak. Nah itu saya pelajari. Jadi ada dalam satu kelas itu ada anak yang dia senangnya ke dunia maya ya, kayak misalnya dia membuat web, membuat desain itu ada anak yang real pengennya kerja, dia yang membuat produknya nyolder apa segala macam. Bahkan ada khususnya cewek-cewek ya, yang cewek-cewek itu banyaknya ke media promosinya justru. Jadi dia senang kalau misalnya disuruh jadi model untuk mengiklankan, seperti itu. Berarti saling melengkapi ya? Ya, saling melengkapi. Jadi kalau saya lihat dari gambaran yang Bu Neti sampaikan, sebetulnya itu sudah menjurus ke pembelajaran berdiferensiasi sebetulnya, karena di situ kan memang betul kata Bu Neti, anak tuh punya ciri khas masing-masing, punya keunikan, punya potensi juga masing-masing, dan sebenarnya Bu Neti sudah bisa mewadahi seluruh kebutuhan anak muridnya ya. Alhamdulillah. Oke, nah jadi kalau saya bisa simpulkan untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Neti di sini adalah jiwa-jiwa kewirausahaan. Ya, jiwa kewirausahaan. Nah, tadi sempat bilang kemandirian, itu juga kan ada dalam satu karakter profil pelajar Pancasila ya. Nah kira-kira strategi apa saja yang sudah Bu Neti persiapkan nih untuk pembelajaran? Ya, jadi untuk menuju ke arah situ yang pertama kayak tadi untuk memunculkan mental berwirausahanya itu. Jadi anak-anak ini saya persiapkan dari awal itu untuk mendidik mental mereka, yaitu dengan cara observasi. Observasinya kemana? Ke pedagang-pedagang kecil, ke pedagang menengah, sampai ada yang ke pabrikan di sana. Nah mereka itu mempelajari bagaimana sih orang memulai usaha, dari yang di pinggir jalan yang hanya jualan minuman dengan modal 200.000. Setelah diwawancarai oleh mereka, ternyata itu penghasilannya bisa sampai 100%, padahal jualannya minuman gitu. Bayang ya dikali 30 hari. Dikali 30 hari. Gajinya lebih besar daripada kita. Nah, setelah mental mereka terpupuk, nah kemudian mereka saya suruh nih, kira-kira ada peluang apa sih untuk berwirausaha. Nah anak-anak ini kan membaca. Kita selalu terapkan ATM, amati, tiru, modifikasi. Nah amati, mereka mengamati kebutuhan apa sih yang dibutuhkan oleh pasar ya di pasaran, di semua orang itu lagi butuh apa. Nah nanti dari situ kita tiru, oh kita ini seperti ini nih. Nah kayak misalnya membuat lampu-lampu otomatis seperti itu. Nah sekarang kan ada lampu di jalan itu menggunakan solar cell. Nah anak-anak pun sekarang sudah membuat lampu-lampu otomatis, tapi dimodifikasinya dengan menggunakan otomatisnya itu dengan pemrograman. Nah
seperti itu. Jadi mulai dari awal seperti itu. Kemudian bagaimana nih kalau barang ini udah jadi, apakah diem di kita atau mau dipasarkan? Nah, disitulah anak-anak belajar mempromosikan seperti itu. Betul-betul paket komplit ya Bu ya? Komplit. Jadi emang pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan itu bagaimana anak-anak bisa membuat atau bisa, kalau mau ngambil juga bisa sebetulnya ngambil produk orang lain, cuma kan di situ kemampuan untuk prakteknya tidak ada, hanya memasarkan. Kita bukan jurusan pemasaran ya istilahnya. Jadi kita harus menerapkan bagaimana si produk itu bisa dipasarkan. Nah, seperti yang tentunya itu. sesuai dengan kompetensi kalian Ya, ya. betul. Kita usahakan sesuai dengan kompetensi kalian, walaupun memang kita bisa kalah lah kalau dibandingin sama pabrikan. Pabrikan itu kan ya alatnya sudah bagus, kemudian menggunakan skala besar sehingga harganya itu kan bisa lebih murah dibandingin dengan produk anak-anak seperti itu. Nah, dalam proses pembelajarannya sendiri ya, bagaimana metode-metode yang dilakukan gitu di kelas? Metode langkahnya mungkin langkahnya. Ya, langkah-langkah anak itu kita setting dulu dari awal, misalnya dengan dibuat per kelompok. Ya, dibuat per kelompok. Kita itu ada 9 kelompok dengan judul masing-masing. Oh, beda-beda. Judulnya beda-beda karena kan disesuaikan dengan kebutuhan pangsa pasar. Tapi jadi itu memang berasal dari murid gitu ya, sih idenya. Idenya semua dari siswa. Kita kan belajar berfokus pada siswa ya. Jadi kita sebagai guru tidak bisa memaksakan nih kamu harus bikin ini, kamu bikin ini, tidak. Kita memfasilitasi apa sih yang dibutuhkan oleh anak-anak ini. Nah, ternyata anak-anak ini setelah tadi sudah disebar ke industri-industri, mereka baru tuh punya ide. Oh, saya mau bikin ini, mau bikin ini, mau bikin ini. Tapi tidak pernah stuck ya, mereka selalu nggak pernah kehabisan ide gitu maksudnya. Alhamdulillah, karena teknologi itu berkembangnya tidak setahun sekali, sebulan sekali, tapi berkembangnya setiap saat. Nah, nanti setelah mereka berkelompok, saya bagi siapa nih dari kelompok tersebut yang bagian pemasaran atau promosi, siapa yang bagian produksi seperti itu. Nah, nanti yang bagian produksi dia menyiapkan alatnya, yang bagian promosi mereka menyiapkan media promosinya seperti itu. Jadi begitu alat jadi, media promosi jadi. Nah, tinggal mereka bikin videonya seperti itu. Nah, setelah dibuat strukturnya seperti itu, kemudian saya mengacunya sebenarnya pada PJBL ya, project based learning. Project based learning itu kan banyak sintak-sintak yang harus dilalui. Nah, kemudian sintak itu yang tadi pertanyaan ya, menentukan pertanyaan pada siswa itu dengan observasi saya lakukannya, kemudian menentukan proyeknya apa, menentukan proyeknya apa, kemudian bikin strukturnya. Nah, kemudian penjadwalan Bu. Jadi kita harus punya target. Saya biasanya satu produk itu saya selesaikan dalam waktu 2 bulan. Sama anak itu harus 2 bulan harus selesai sampai dengan promosi. Itu tuh sudah ada waktu-waktunya ya, tanggal sekian, atau berapa hari gitu ya. Betul. Saya biasanya kalau untuk promosi saya untuk 2 minggu. Kalau untuk pembuatan itu bisa 3 atau 4 minggu karena anak-anak juga harus membuat dari mulai merakit sampai bikin casingnya, sampai bikin packing. Pokoknya sampai bernilai jual. Ya, betul, memiliki nilai jual. Nah, kemudian baru dari situ dites alatnya, jalan nggak, kemudian bisa nggak nih bersaing dengan di pasaran gitu. Kelebihannya apa? Kelebihannya apa. Nah, kemudian dievaluasi, jika misalnya ada kekurangan kita perbaiki di produk berikutnya. Seperti itu step by stepnya dari anak-anak ini. Nanti setelah itu mereka diakhiri dengan presentasi bahwa produk ini layak untuk dipasarkan gitu. Sebelum itu juga mereka harus studi banding dulu. Saya biasanya anak-anak itu misalnya bikin produk ini, mereka bisa wawancara langsung, bisa datang langsung, atau bisa melalui YouTube ya. Sekarang udah banyak di YouTube. Kira-kira produk mereka
bisa bersaing nggak nih sama Iya. yang orang lain Punya. Nah, disitulah observasi, kemudian mereka meyakinkan bahwa produk mereka itu bisa memiliki nilai jual, mulailah dipromosikan. Promosikannya itu macam-macam ya Bu ya, dari mulai di TikTok, di Shopee, bahkan offline juga ada. Kita memanfaatkan sekolah ini gitu ya, dengan adanya SPW gitu, sekolah pencetak wirausaha. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi juragan sekolah. Juragan sekolah, karena banyak produk yang bisa dihasilkan. Ya mudah-mudahan sekolah ini bisa mewadahi karya-karya anak-anak ini gitu. Ya Bu ya, Amin. luar biasa sekali ya. Kalau dilihat dari ceritanya saya jadi merinding. Karena anak-anak tuh sebetulnya punya potensi banget gitu ya, untuk berkarya dan mengambil peran di masyarakat gitu ya, tentunya setelah lulus. Nah kalau kita lihat dari kembali lagi tadi ke area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Neti kan sebetulnya untuk menerapkan jiwa-jiwa wirausaha. Nah ketika sudah melaksanakan seluruh proses pembelajaran, bagaimana kira-kira cara mengukurnya nih? Oh ternyata anak-anak itu sudah tertanam gitu. Nah, ada nggak teknik pengukuran tersendiri gitu? Ya, biasanya kita kalau misalnya produk udah jadi, kemudian media promosi sudah, kita tinggal melihat penilaian mereka itu dari biasanya kita ada catatan omset ya, ada catatan terjual nggak nih. Kalaupun tidak terjual nggak apa-apa, saya tidak menargetkan harus berapa. Kalau dulu memang ada ya targetan di PKK itu, kalau sekian rupiah nilainya segini, sekian rupiah nilai segini, tapi saya tidak menerapkan seperti itu karena kita bukan istilahnya yang apa ya, produk yang dihasilkannya itu tidak gampang kayak makanan itu kan gampang ya dijualnya. Kalau kita produk yang sesuai dengan kompetensi kita itu memang membutuhkan waktu, kepercayaan. Tapi waktu itu juga pernah ada yang sampai dibeli gitu ya sama orang lain, dari sekolah lain, bahkan ada dari orang luaran. Itu ada waktu itu alat pengukur tinggi badan otomatis, anak-anak udah bikin dan itu udah terjual gitu ya. Alhamdulillah itu adalah sebuah prestasi. Nah itu jadi penilaiannya saya melihat dari berhasil proses keberhasilan mereka untuk menjual produk ini, proses bagaimana mereka mempromosikan seperti itu. Alhamdulillah kalau mereka dapat omset gitu ya. Tapi kalaupun tidak beromset, kita nilai prosesnya menuju ke omset itu seperti apa gitu. Oke, jadi indikatornya memang omset ya, mau tidak mau. Iya, mau tidak mau memang omset. Oke, Bu Neti, kalau misalkan dalam proses pembelajarannya itu sendiri ada tidak pihak-pihak yang terlibat atau memang pihak-pihak yang Bu Neti perlukan gitu ya untuk mendukung dalam pencapaian dari pengembangan tujuan ini gitu? Pihak-pihak dari luar maksudnya? Bisa dari dalam, misalkan guru yang lain, atau misalkan orang tua murid gitu, atau misalkan kita bersinergi dengan industri gitu. Ada nggak sebetulnya pergantungan dengan pihak luar gitu? Ada. Orang tua ya sebetulnya. Itu orang tua itu motivator ke anak. Jadi saya selalu bilang pada saat pembelajaran saya itu, misalnya kita 7 jam ya, 2 jam itu untuk mempelajari kewirausahaan, 5 jam untuk praktek. Saya bilang ke anak-anak, kita belajar 5 jam pelajaran, tapi bukan berarti 5 jam pelajaran sampai mereka sampai mereka berhasil. Jadi kalau udah 5 jam pelajaran, harusnya jam pelajaran itu selesai, kita belum selesai. Nah itu kadang ada orang tua yang kemana nih anak saya kok belum pulang. Nah itu kita juga sudah pengen menjelaskan ke orang tua itu, karena orang tua itu peranan penting ke anak-anaknya untuk memotivasi seperti itu. Kemudian kalau dari segi guru, kebetulan di sini kita kolaborasi Bu, jadi kolaborasi juga dengan guru yang lain. Jadi ini produk itu produk otomatis yang akan dibuat sehingga dibutuhkan pemrograman. Nah dengan guru lain, saya dengan pelajaran microcontroller. Nah itu saya berkolaborasi, jadi pemrogramannya itu dengan guru tersebut, guru pemrograman di mata pelajaran microcontroller ini gitu. Nah kalau bersinergi dengan industri ya saya juga pengennya seperti itu. Cuma kan
pabrikan itu belum bisa standar anak sekolah dengan standar di industri itu kan beda. Nah seperti itu, jadi mudah-mudahan kita bisa menuju ke sana. Hanya untuk sementara mungkin bukan produk oriented atau misalkan tadi ya omset oriented, tapi lebih ke proses pembelajaran itu, menanamkan itu. Iya, bagaimana menanamkan anak-anak ini ya, sebetulnya segala sesuatu berwirausaha atau membuat produk itu kan kepedean. Jadi kita mental anak dulu yang kita kuatkan gitu. Setelah anak ini kuat, insya Allah lah bisa mengikuti seperti itu. Oke Bu Neti, mantap ya, luar biasa sekali ini ceritanya. Mungkin pertanyaan terakhir Bu Neti, pasti dalam tujuan pembelajaran, dalam perencanaan pengembangan proses pembelajaran, pasti mungkin Bu Neti pasti pernah berpikir nih, oh ini tantangan yang harus saya hadapi, oh ini kesulitan yang mungkin akan saya hadapi. Ada nggak kira-kira tantangannya atau kesulitannya dari pengalaman ya terhadap ya dalam proses pembelajaran ini gitu? Ada banget Bu. Ada. Jadi bagaimana saya kembali lagi ke mental ya, punya kepedean anak pada saat membuat produk itu udah ada, udah pede nih, beres alat nih jadi, tapi untuk memasarkannya, justru mereka ciutnya kenapa? Bu, ini di luaran harganya segini, saya habisnya ini segini. Saya selalu bilang nggak apa-apa, karena di luaran itu pabrikan, itu harganya bisa lebih murah. Kalian bikin seperti ini, tapi Bu nanti memasarkannya bagaimana? Nah itu bagaimana kita meyakinkan anak untuk bisa seperti itu, untuk bisa membangun rasa percaya dirinya mereka untuk memasarkan produk. Selain itu kita belajar itu di kelas 11 ya. Kebetulan kelas 10 mereka itu yang kita pandemi ya. Jadi betul-betul saya mengajarkan mereka itu dari awal lagi, dari awal. Nah, karena tetap harus mulai dari dasar dulu ya dasarnya. Kita belajar dulu dari dasar, dari pengenalan komponen, bagaimana sifat-sifat komponen, kemudian ini fungsi-fungsi dari komponennya seperti itu. Nah itu butuh waktu. Nah itu kesulitannya di situ. Kemudian juga selain itu kepedean mereka untuk mempromosikan. Ya, kemudian juga kemana sih dia promosi nih? Mereka ingin mempromosikan barangnya, tapi siapa? Mereka kadang pasarnya bingung. Ini buat dipasarkan kemana? Makanya dari awal pada saat dia menentukan judul itu mereka harus sudah memiliki kira-kira mau dipasarkannya kemana sih? Sudah sampai gambaran sejauh itu. Iya, saya harus kayak gitu dulu, karena kalau misalnya tidak seperti itu di awal, pas di akhir mereka mentok. Nah, jadi dari awal tuh saya selalu tanya, ini pasarannya kemana? Kayak ada anak yang membuat trainer, pasarannya ke sekolah-sekolah. Nah itu promosinya ke sekolah-sekolah, kayak misalnya membuat trainer digital untuk pembelajaran elektronika seperti itu. Jadi kesulitan-kesulitannya seperti itu. Tapi yang intinya yang banyak yang menurut saya agak sulit buat anak-anak itu kepercayaan masyarakat terhadap produk siswa. Nah itu yang masih kita agak sulit mempercayakan ke anak-anak. Mudah-mudahan ya saya berharapnya sekolah ini bisa mewadahi, sehingga kalau ada sekolah bisa mewadahi, kan kita punya branding gitu. Brandingnya Juragan Sekolah. Kalau ada branding pasti insya Allah lah ya, bukan pasti, insya Allah masyarakat udah percaya, oh ini loh ada istilahnya lisensi yang mempertanggungjawabi dari alat tersebut gitu. Jadi mudah-mudahan ya kita bisa berdoa semoga sekolah bisa memfasilitasi hasil karya anak-anak ini dengan brandnya gitu. Amin, mudah-mudahan ya tercapai ya.
Baik Bu Neti, sepertinya untuk observasi sudah cukup ya. Seperti yang kita ketahui sebetulnya supervisi akademik ini bukan untuk melihat kesalahan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, tapi memang untuk membantu sebetulnya bagaimana cara mengembangkan proses pembelajaran, terus melihat potensi-potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh anak-anak kita gitu ya. Nah, kira-kira ada tidak harapan Bu Neti sendiri ya terkait dari pelaksanaan supervisi akademik ini? Misalkan dengan supervisi akademik saya berharap bisa apa gitu, ada tidak? Saya memiliki harapannya dengan supervisi akademik ini. Mudah-mudahan dengan adanya supervisi ini saya anak-anak itu bisa berkembang lebih baik lagi, bisa mengembangkan strategi pembelajaran mungkin ya, mengembangkan strategi pembelajaran bagaimana, kemudian juga dengan adanya observasi ini jadi saya punya gambaran, oh ini harus kemana nih arahnya, jadi arah dan tujuan itu memang penting dalam pembelajaran di situ sih. Baik Bu Neti, terima kasih untuk waktunya. Kita bertemu nanti siang gitu ya, nanti saya akan coba observasi. Terima kasih untuk waktunya sekali lagi, dan terima kasih juga sudah mau diobservasi. Mudah-mudahan nanti proses pembelajarannya lancar. Amin. Terima kasih Bu Neti sekali lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. mental anak dalam menerapkan pembelajaran, berkreasi dengan produk yang mereka buat, kemudian mental anak yang untuk berwirausaha itu mereka udah dapat banget gitu. Kenapa?
karena mereka juga melakukan wawancara, survei, sehingga mereka terbukti bahwa untuk melaksanakan transaksi jual beli atau menjadi wirausahawan itu tidak selamanya harus langsung jadi gitu, langsung berhasil gitu. Prosesnya instan. Iya, bukan prosesnya instan, tapi benar-benar dia harus dari nol. Bagaimana dia mengolah modal, apakah modal yang dia dapatkan itu nanti habis atau justru malah berkembang. Nah, dari situlah alhamdulillah mereka termotivasi untuk itu. Apakah itu sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang direncanakan ya, baik yang tertuang di RPP, misalkan atau di strategi pembelajaran? Nah, kalau sejauh ini sih alhamdulillah sudah menuju ke arah situ ya. Ya sudah sesuai dengan apa namanya tujuan pembelajaran yang akan didapatkan oleh anak-anak itu. Jadi yang intinya itu anak-anaknya mandiri gitulah, dengan adanya mata pelajaran ini bisa berkolaborasi dan kemandiriannya itu yang penting. Sudah muncul ya, Bu ya. Iya. Nah, pasti kalau ada kelebihan pasti ada kan sisi-sisi kekurangannya gitu ya, karena memang kita berproses, namanya proses itu kan pasti ada dua sisi yang harus kita lihat, dan ini sebenarnya tujuan dari supervisi akademik sendiri Bu ya, memperkuat yang baik dan merubah hal-hal yang masih dianggap kurang. Kira-kira menurut Bu Neti sendiri apa yang masih kurang selama pelaksanaan pembelajaran? Iya. Pembelajaran di sini kan istilahnya kalau produk kreatif, berarti mereka harus kreatif. Jadi ini adalah pembelajaran yang penuh tantangan menurut saya. Jadi setiap tahun itu pasti produknya akan berubah-ubah. Iya. Jadi saya sebagai guru kadang keteteran gitu, keteteran dengan ilmu anak-anak ini. Iya. Anak-anak ini kan berdasarkan survei, kemudian dia mengamati, meniru, memodifikasi. Dan saya kan kalau nanya guru yang lain itu monoton untuk pembelajarannya gitu. Nah, model-modelnya yang diubah gitu ya. Kalau ini teknologinya yang berubah. Kayak misalnya pembelajaran otomatisasi pengendalian sekarang. Dari awalnya dari mikroprosesor, sekarang berubah lagi ke mikrokontroller. Mikrokontroller sekarang berubah lagi ke Arduino. Arduino juga kan masuk lagi ke STM32. Nah, itu terus tahapannya. Nah, kita sebagai guru kadang saya mencari apa ya, pelatihan gitu untuk mendekati itu, mengupgrade diri sendiri gitu. Karena kasihan anak kalau misalnya mereka sudah mendapatkan ilmu yang tinggi, terus kita sebagai gurunya tidak bisa memfasilitasi. Nah, itu tantangan terberat buat saya. Kemudian yang kedua juga dari segi anak ya, kadang anak yang soleh itu banyak. Ya, anak-anak yang soleh banyak. Di sini anak-anak yang mau apa ya, mau mengulik, mau mengembangkan ilmunya itu banyak. Tapi ada juga sebagian yang apa ya, diem gitu, tidak mau meraih, tidak aktif. Itu yang dari segi siswa. Nah, itu juga saya harus pendekatan ya, nggak bisa kalau dari ke anak kamu harus begini, kamu harus begini. Sekarang udah bukan zamannya lagi gitu ya. Kalau zaman dulu kan kalau ada yang seperti itu, kamu harus begini kita nurut gitu. Anak-anak sekarang kan nggak bisa gitu. Iya. Apa maksudnya, dari apa yang justru kita yang mengimbangi apa yang dia inginkan gitu. Itu menentukan murid. Jadi kita harus memfasilitasi. Nah, makanya saya selalu menerapkan dengan siswa itu kita friendly. Jadi kalau di kelas saya guru kalian adalah siswa, tapi kalau di belakang itu kita adalah teman. Nah, dengan seperti itu, jadi anak-anak itu pada saat di kelas juga dia tertib, tapi tidak ketakutan gitu. Nggak kayak zaman saya dulu takut dan takut gitu. Kalau sekarang kan enggak seperti itu. Nah, itu dari segi siswa, kemudian dari supporting juga, supporting dari orang tua. Orang tua itu ada yang paham dengan kebutuhan anak, kadang ada yang tidak peduli gitu. Pokoknya kalau kamu sekolah ini uang jajan kamu, terserah kamu ngapain gitu. Tapi kan ada yang orang tua yang mensupport gitu anaknya, kamu butuh apa sih di pembelajaran ini? Ada yang saya butuh laptop. Ada orang tua yang mengusahakan. Nah, seperti itulah, itu kendala-kendala yang saya hadapi. Nah, untuk menghadapi hal-hal seperti itu saya biasanya ajak ngobrol anaknya, apa sih kendalanya. Kalau misalnya memungkinkan untuk ketemu dengan orang tuanya, ya saya ketemu dengan orang tuanya. Tapi jika tidak memungkinkan, saya bisa melalui wali kelas.
guru BK-nya ya. Alhamdulillah di sekolah ini kan banyak fasilitas yang bisa saya gunakan gitu. Itu mungkin dari segi negatifnya. Ya sudah lengkap sekali. Sebetulnya itu pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ketika ada sesuatu yang kurang pas gitu, bagaimana cara Bu Neti menyelesaikan? Ternyata sudah tersampaikan. Saya bisa membaca nih apa yang mau saya tanyakan. Ya, kalau dilihat dari berbagai segi tentunya sudah lengkap sekali ya dijelaskan. Tapi kembali lagi ke peran kita sebagai guru ya. Menurut Ibu sendiri dari tadi kan setelah sudah Ibu sampaikan juga Ibu menggunakan model pembelajaran project based learning, kemudian dengan berbagai metode wawancara, diskusi apa gitu. Nah, kecenderungan Ibu di dalam kelas sendiri ada tidak yang menurut Ibu tuh masih kurang pas? Misalkan di model pembelajarannya, oh saya tuh di sintang ininya saya belum bisa maksimalin, atau di metodenya oh ternyata saya tuh mau praktek, mau diskusi ternyata lebih banyak menggunakan metode ceramah misal ya. Nah, menurut Ibu sendiri sebagai bentuk refleksi diri, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan? Nah, yang ditingkatkan saya mungkin banyaknya ini ya ke ceramah saya maksudnya saya karena boleh ngomong karena memang tidak ngomong. Kemudian juga sebetulnya ini saya jadi banyak karena pembelajaran proyek kreatif itu kita banyak ya, bukan hanya dari membuat produk, tapi bagaimana memunculkan mental wirausaha, terus bagaimana mereka membaca peluang. Jadi saya di situ kebanyakan mensupport mereka dengan pengalaman-pengalaman saya. Jadi memang banyak ceramah itu ya untuk memberikan pengalaman yang real gitu ya. Dengan banyaknya ceramah itu anak-anak jadi terpesona dengan ceramah. Jadi ini membuat anak terpesona, tapi tidak kadang termotivasinya itu sedikit. Ya Ibu pengalaman kayak misalnya saya juga kan dari sekolah ya. Saya sendiri saya cerita gitu ke anak-anak saya mulai dari SD itu saya udah berjualan dari SD, SMP, SMA sampai saya kuliah. Saya untuk biaya kuliah itu saya jualan. Jadi tujuan saya itu untuk memotivasi mereka. Kenapa? Karena saya bukan dari orang berada dulu kan. Saya untuk bisa sekolah, untuk dari kampung saya untuk pindah ke sini ke kota besar bisa kuliah itu ya saya dengan istilahnya kalau bahasa Sunda tuh murid dulu gitu. Ya, jadi saya harus bekerja saat itu saya masih kuliah, nggak mungkin seperti itu. Jadi dengan adanya pengalaman yang diceritakan justru anak-anak jadi terpesona sehingga waktu-waktu untuk prakteknya itu saya kebanyakan cerita nih waktu prakteknya jadi kurang. Jadi kekurangannya kan tadi di PJBL itu ada penjadwalan. Jadi waktu yang harusnya misalnya 3 minggu kita jadi bisa 4 minggu untuk penyelesaiannya, itu yang kekurangan saya. Seperti itu. Yang sekali lagi itu memang tujuan dari supervisi akademik kita ya, dari situ kita bisa menilai diri sendiri. Terakhir ini ya tadi sebetulnya sudah disebutkan sekilas tentang rencana tindak lanjut ya. Jadi kan ada tantangannya, ada kekurangannya. Menurut Ibu tuh masih ada yang kurang gitu kan. Nah, kira-kira rencana tindak lanjutnya apa yang akan Ibu lakukan untuk pembelajaran berikutnya? Untuk pembelajaran berikutnya ini ya dari sisi branding dan penjualan ini kita memang dari sekolah teknik itu agak kesulitannya di situ. Sebetulnya itu yang menjadi ganjalan di hati saya. Kalau misalnya dari segi kuliner ya, itu orang bisa percaya. Nih saya jualan keripik atau apa dari rasanya juga ya, karena mau membeli. Tapi kalau misalnya kita dari teknologi itu meyakinkan orang, kita bersaingnya sama pabrikan sosis yang mau membeli produk siswa. Makanya saya itu juga ya yang memotivasi saya supaya anak-anak juga pede gitu dengan produk-produk yang yang mereka buat. Dari pembelajaran sendiri, kalau itu kan tujuan yang lebih luas ya untuk kedepannya. Tapi kalau dari pembelajaran sendiri tadi Ibu sempat menyebutkan selalu mencari pelatihan, gitu ya. Kira-kira itu apa yang menjadi motivasi terbesar Ibu gitu untuk mengikuti pelatihan itu tanpa diminta oleh kepala sekolah loh gitu? Ya, makanya saya sampai ikut di medsos itu, medsos pelatihan guru gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi dunia itu berkembangnya tidak setiap tahun, tapi
lagi setiap saat, mungkin setiap menit, setiap detik. Nah itu saya ingin mengimbangi mengimbangi siswa gitu. Siswa ini kan butuh yang masa sih pembelajaran kita yang jadul-jadul gitu, yang terbaru. Jadi kita pengen update seperti itu. Cuma yang kendalanya juga ya tidak semua tempat memberikan pelatihan hal-hal seperti itu. Jadi emang aktivitas pengembangan itu untuk pengembangan diri ya. Pelatihan ya. Nah ukuran keberhasilannya sendiri ini bisa ini nggak mulai mengukur saya berhasil itu kalau seperti apa gitu setelah mengikuti pelatihan itu? Ya. Kalau saya menganggap saya berhasil mengikuti pelatihan jika saya setelah mengikuti pelatihan itu bisa diterapkan ke siswa. Diterapkan ke siswa dan siswa juga memahami satu frekuensi lah sama siswa misalnya. Jadi kita pengennya A, siswa juga oh iya Bu seperti ini loh menuju ke A itu. Nah kalau kita sama-sama bareng belajar bareng dan kemudian menghasilkan suatu produk hasil yang sama dengan keinginan saya dan siswa itu saya nyatakan berhasil gitu. Kalau misalnya masih saya pengen A, maksud saya ke A, ternyata anak-anak ini ke B, maksudnya ke sini itu belum gitu. Ya dari situ ada nggak kira-kira faktor pendukung yang ibu perlukan nih untuk mengembangkan diri ibu gitu, misalkan dari dukungan kepala sekolah misalnya harus memberikan uang paspor kayak bercanda aja itu. Ya ada nggak yang kira-kira ibu perlukan nih untuk bahan mengembangkan diri? Sangat-sangat diperlukan support dari sekolah, juga sangat diperlukan yang itu yang berikutnya gitu ya. Yang pertama itu saya ingin kita ada kerjasama dengan industri rekanan. Kita bisa MOU, jadi MOU itu tidak hanya untuk anak-anak PKL atau rekrutmen, tapi saya pengen ada industri-industri yang mengirim gurunya juga untuk bisa magang seperti itu. Jadi jangan sampai anaknya udah magang, udah memiliki kemampuan yang lebih, ibunya belum di situ ya. Nah itu pernah saya alami pada saat saya mengajar PLC. Saya ngajar PLC itu gurunya masih ngajarin yang apa ya kayak lidah lah kasarnya gitu. Manual. Jadi masih menggunakan komputer. Ini bikin programnya di sini, ini di bikin rakitannya di sini, kemudian diprogram terus upload ke sini. Ternyata pas anak-anak pulang PKL dia bercerita, Bu sekarang udah nggak pakai ini, pakai apa ini loh PLC-nya pakai ini pakai touchscreen, jadi kayak handphone Bu. Seperti itu. Lah kita kan nggak punya seperti itu. Di industri udah pakai itu gitu. Aduh, jadi dukungan dari dukungan industri itu yang penting banget. Terakhir banget ini Bu. Nah, kira-kira ibu memerlukan waktu berapa lama itu untuk mengembangkan diri sampai tujuan ibu tuh yang tadi disebutkan bisa tercapai? Estimasi aja Bu. Selamanya Bu. Sepanjang hayat akan belajar itu sepanjang hayat. Saya jadi di mana ada kesempatan untuk belajar, di mana ada kesempatan untuk mengupgrade, kenapa enggak gitu. Jadi kalau misalnya dibatasi, saya mungkin bisa ini membutuhkan waktu 1 bulan nih, saya bisa. Tapi dalam waktu 1 bulan itu udah ada upgrade, ada yang terbaru lagi gitu. Makanya saya pengen belajar itu sepanjang hayat. Selagi saya sehat, selagi saya bisa, saya pengen upgrade terus gitu. Luar biasa sekali ya, menginspirasi sekali. Terima kasih sekali Bu Neti sharingnya. Saya juga banyak belajar dari ibu ya, dari pengalaman ibu, dari yang tadi ibu ceritakan di observasi di kelas. Insya Allah itu akan bermanfaat untuk kita semua ya, dan mudah-mudahan apa yang ibu sudah sampaikan tadi tujuannya bisa tercapai dengan baik, kemudian bisa berhasil juga. Amin. Terima kasih. Banyak banget belajar dari ibu. Saya anak ajaib ya. Anak ajaib. Masih muda tapi pengalamannya banyak. Kadang saya pengen ngobrol banyak sama Bu Melisa tapi nggak ada waktu. Orang sibuk beliau. Kita sama-sama sharing aja ya, siapa tahu saling mengisi ya Pak ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Neti untuk waktunya. Mudah-mudahan ini bukan menjadi akhir, tapi mungkin kita bisa ngobrol lagi untuk melihat sejauh mana ibu bisa mengembangkan diri. Jadi saya bisa